Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai difusi dan diseminasi inovasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Anggia Dwi Ningtyas dengan NIM 2103386, Atifah Fauzia dengan NIM 2103846, Arik Tiara dengan NIM 2102482, dan Ratna Hoirunisa dengan NIM 2103309. Baik, kita langsung saja ke pematerian yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari difusi inovasi dan pengertian dari diseminasi inovasi. Pertama, ada pengertian difusi inovasi. Menurut Roger tahun 2003 halaman 12 menyebutkan bahwa difusi inovasi adalah proses untuk mengkomunikasikan suatu inovasi kepada anggota satu sistem sosial melalui saluran komunikasi tertentu dan berlangsung sepanjang waktu. Sedangkan menurut Rusdiana tahun 2014 halaman 26, beliau menjelaskan bahwa difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa difusi inovasi adalah suatu proses untuk mengkomunikasikan sebuah ide, gagasan atau objek yang dipandang baru oleh individu atau organisasi. Perubahan sosial pun dapat terjadi apabila sebuah ide atau gagasan telah ditemukan, disebarkan, dan diadopsikan atau ditolak, dan membawa dampak tertentu. Kemudian ada pengertian diseminasi inovasi. Diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Apabila difusi terjadi secara spontan, diseminasi terjadi setelah ada perencanaan. Menurut Rusdiana tahun 2014. Jadi dapat disimpulkan bahwa diseminasi merupakan suatu proses dalam menerapkan sebuah inovasi yang terencana dengan baik melalui beberapa tahap seperti tahap uji coba, kemudian ada pelatihan, dan terakhir menganalisis hasil uji coba tadi untuk dapat diterapkan. Selanjutnya, perbedaan difusi dan diseminasi inovasi. Difusi dapat dikatakan juga sebagai bentuk komunikasi khusus yang pesannya berupa gagasan baru. Selain itu, difusi juga sebagai salah satu bentuk perubahan sosial, yaitu proses perubahan struktur dan fungsi sistem sosial. Jelas di sini bahwa istilah difusi tidak terlepas dari kata inovasi, karena tujuan utama proses difusi adalah diadopsinya suatu inovasi oleh anggota sistem sosial tertentu. Anggota sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan atau subsistem. Contohnya program keluarga berencana. Dalam proyek ini, sebuah inovasi yang disebut keluarga berencana dikomunikasikan kepada suatu sistem sosial seluruh masyarakat Indonesia melalui berbagai jalur komunikasi, baik jalur antar pribadi maupun dalam bentuk media massa. Hal ini terjadi dalam kurun waktu tertentu sehingga masyarakat Indonesia dapat memahami, menerima, dan menerapkan atau mengadopsi inovasi yang disebut KB. Program Keluarga Berencana Indonesia dilaksanakan melalui penerapan prinsip komunikasi yang inovatif. Ini adalah contoh komunikasi inovasi, di mana inovasi adalah ide atau program kegiatan daripada produk. Diseminasi merupakan tindakan inovasi yang disusun menurut rencana yang disengaja melalui diskusi atau forum lain yang diatur dengan sengaja, guna mencapai kesepakatan untuk melaksanakan inovasi, sehingga terjadi saling tukar informasi dan akhirnya terjadi kesamaan pendapat antara tentang inovasi tersebut. Contohnya adalah KTSP 2006. Program Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP merupakan salah satu bentuk sosialisasi karena penyalurannya berdasarkan rencana yang visioner, bahkan dalam pelaksanaannya tidak sembarang kegiatan dapat dilakukan, tetapi benar-benar berdasarkan proyek yang terarah dan terencana dengan baik. Materi selanjutnya adalah elemen difusi inovasi. Elemen yang pertama ada inovasi.
Inovasi dapat berupa ide, objek, kejadian, atau metode yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seorang atau sekelompok orang untuk diadopsi. Adanya inovasi ini untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah tertentu. Inovasi dapat dianggap sebagai sesuatu yang belum pasti dan masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan sehingga memiliki banyak alternatif untuk dicari informasi mengenai inovasi tersebut. Informasi ini berupa pertanyaan tentang manfaat, konsekuensi, atau cara menggunakan inovasi tersebut. Ketika inovasi tersebut sudah diimplementasikan, barulah terjawab pertanyaan tersebut. Ketika sasaran dari inovasi tersebut adalah masyarakat, harus diingat juga bahwa tidak selalu inovasi tersebut diterima oleh masyarakat. Elemen yang kedua adalah komunikasi dengan saluran tertentu. Komunikasi dalam difusi inovasi adalah proses pertukaran informasi antar beberapa pihak, di mana hal baru atau inovasi ini dijadikan sebagai bahan yang nantinya informasi dari inovasi tersebut saling ditukarkan. Berikut ini adalah beberapa aspek dalam kegiatan komunikasi difusi inovasi. Yang pertama ada inovasi yang akan dijadikan bahan informasi. Yang kedua ada individu atau kelompok yang berpengalaman dengan inovasi. Yang ketiga ada individu atau kelompok yang belum mengenal inovasi. Dan terakhir adalah saluran komunikasi yang menghubungkan kedua pihak. Selanjutnya ada elemen yang ketiga yaitu waktu. Waktu menjadi hal yang sangat penting dalam proses difusi, di mana waktu yang akan menentukan keputusan diterima atau tidaknya inovasi tersebut, cepat lambatnya adopsi inovasi tersebut, dan yang terakhir adalah tingkat adopsi inovasi tersebut di dalam sistem masyarakat. Proses keputusan inovasi adalah waktu yang diperlukan seseorang sejak ia mengetahui pertama kali inovasi tersebut, hingga ia memutuskan menerima atau menolak inovasi tersebut. Lalu ada kepekaan seseorang terhadap inovasi. Orang yang menerima informasi lebih dulu relatif lebih peka terhadap inovasi daripada orang yang lebih akhir. Berdasarkan kepekaan ini, dibagi menjadi 5 penerima inovasi. Yang pertama ada inovator, kedua pemula, ketiga mayoritas awal, keempat mayoritas, dan kelima terlambat atau tertinggal. Masih membahas mengenai elemen ketiga yaitu waktu, aspek selanjutnya adalah kepekaan penerimaan inovasi. Kepekaan penerima inovasi ini biasanya diukur berdasarkan lamanya waktu untuk mencapai presentasi tertentu dari jumlah waktu masyarakat menerima inovasi bukan berdasarkan penerimaan secara individu. Lalu ada aspek terakhir yaitu sistem sosial. Sistem sosial di sini dapat berupa individu, kelompok informal, ataupun organisasi. Sistem sosial ini dapat mempengaruhi inovasi dikarenakan proses difusi inovasi terjadi di dalam suatu sistem sosial yang melibatkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Berbeda sistem sosialnya, maka akan berbeda juga proses difusi inovasi. Strategi difusi inovasi. Suparman mengemukakan strategi dalam melaksanakan difusi inovasi, yaitu yang pertama, strategi jalur terbuka. Dilaksanakan dengan menjajakan ide baru atau inovasi supaya individu yang dinantikan dapat secara rela menerima serta menggunakan inovasi baru tersebut. Proses yang dilaksanakan pada jalur terbuka ialah perancang inovasi melaksanakan identifikasi selaku calon pemakai utama yang dipandang memerlukan ciptaan inovasi baru dalam pekerjaannya. Yang kedua, mempublikasikan inovasi baru dengan berbagai macam media. Yang ketiga, melaksanakan relasi individu serta tatap muka dengan tujuan supaya menerima ciptaan inovasi baru. Dan yang keempat, individu yang menerima ciptaan disebut dengan pengadopsi. Mereka membutuhkan bimbingan. Tujuannya agar meyakinkan pengadopsi bahwa ciptaan inovasi baru telah dilakukan dengan benar. Strategi yang kedua yaitu strategi jalur organisasi. Yang pertama, menentukan sederet nama pemangku kebijakan dari kedudukan atas hingga bawah. Yang kedua, mempromosikan ciptaan baru kepada pemangku kebijakan. Yang ketiga, membuktikan kehebatan ciptaan baru terkait dengan kualitas, relevansi, dengan kebutuhan, dan daya jangkauannya serta dampak yang dihasilkan. Yang keempat, mengedukasi seluruh jajaran yang terkait dalam menggunakan ciptaan baru tersebut. Dan yang kelima, mengawal jajaran ke dalam lembaga tersebut hingga dapat mengaplikasikan ciptaan baru. Hambatan difusi inovasi. Setiap individu maupun organisasi mempunyai sistem penolakan serta penolakan terhadap perubahan jika didapati pihak yang menginginkan perubahan. Rogers mengemukakan beberapa faktor hambatan-hambatan secara alami atau aturan dari proses difusi inovasi, yaitu yang pertama, knowledge of innovation and reinvention.
Kesadaran sebuah kelompok mengenai inovasi serta persepsinya tentang karakteristik diri mereka yang menonjol yang dipengaruhi oleh beberapa anggota kelompok. Yang kedua, external accountability adalah kategori pada suatu organisasi tergantung ataupun bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Yang ketiga, lack resources merupakan sumber daya yang belum siap digunakan pada maksud ataupun tujuan lain. Selanjutnya yaitu organizational structure, terdiri dari komponen-komponen serta subsistem-subsistem yang terdapat dalam materi. Kemudian, konteks difusi inovasi pada organisasi terdapat hambatan. Hambatan yang pertama yaitu hambatan psikologis. Terjadi jika kondisi psikologis sumber daya manusia dalam instansi sebagai aspek penolakan. Hambatan psikologis digunakan untuk menginterpretasikan apa yang terjadi jika adanya penolakan karena adanya perubahan. Pada hambatan ini dapat mengambil salah satu faktor seperti dimensi keyakinan, ketentraman, kedamaian, kemudian bertentangan dengan kurang percaya, tidak adanya ketentraman serta ketidakdamaian. Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan penolakan dikarenakan keengganan terhadap inovasi baru disebabkan sudah merasa nyaman dengan keadaan yang ada. Yang kedua ada hambatan praktis, merupakan faktor penolakan yang berwujudkan fisik. Hambatan praktis dibagi menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama waktu, merupakan faktor yang kerap kali ditunjukkan untuk mengatasi ataupun memperlambat transformasi. Dalam kerja nyata seringkali terjadi perubahan waktu, sehingga diperlukan pengaturan alokasi waktu untuk mengantisipasi masalah di kemudian hari. Yang kedua ada sumber daya, terdiri dari tingkat pengetahuan atau keahlian dan jumlah dana yang tersedia agar dapat dipertimbangkan. Dalam mempublikasikan dan menyebarkan ciptaan baru, dibutuhkan dana dan keahlian yang harus diperhitungkan dalam merancang anggaran. Kemudian yang ketiga itu ada sistem. Tidak kalah penting dari waktu dan sumber daya, sistem yang sudah mumpuni dapat menjadi faktor keberhasilan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan kelengkapan sumber-sumber ini, agar dalam mengimplementasikan ciptaan baru tidak menemui hambatan. Hambatan yang ketiga itu hambatan kekuasaan dan nilai. Hambatan nilai berkaitan dengan kenyataan yakni inovasi sejalan dengan nilai-nilai, norma-norma, serta tradisi-tradisi yang diyakini segelintir orang, tetapi mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh suatu organisasi lain. Maka, yang terjadi adalah bentrokan nilai serta penolakan terhadap inovasi. Itu tadi penjelasan mengenai pengertian difusi dan diseminasi inovasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.